Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai cara merender untuk bagian luar ruangan. Atau ini saya punya gambar. Ini adalah area suatu tempat untuk parkir ya. Di sini ada mobil, ada sepeda, dan di sini ada tempat parkirnya sedikit. Oke teman-teman, nah di sini kita akan fokus untuk memberikan efek. Di sini ada efek cahaya matahari, itu cahayanya. Kemudian ada nanti efek rumputan ya. Dan ada efek background ya yang berada di sini itu yang ini menggunakan nanti pencahayaan dome gitu ya. Nah, untuk pertama teman-teman, di sini kita akan mencoba dulu melihat hasil ya. Seperti apa rendering dari tampilan sementara ini. Kita menggunakan ini teman-teman, kita klik di sini. Di sini ada asset editor ya. Nah, kalau seperti ini. Kemudian di sini kita coba langsung aja, kita coba render interaktif di sini. Nah, ini adalah hasil sementara teman-teman. Dia masih bekerja. Ini dia. Jadi memang kosong aja gitu, tidak ada apa-apa. Nah, ini kita close dulu teman-teman, kita pause di sini. Kita minimize. Oke, sekarang kita mencoba mengaturnya. Pertama kita akan men-setting di sini mungkin material ini dulu ya, dinding untuk pembatas ini. Untuk ini kita mungkin kasih material, kita kasih di sini brick ya. Model yang seperti ini. Oke, saya rasa bagian sini aja nggak apa-apa, kita nggak usah bagian belakang karena kita juga itu akan menampilkan bagian sini aja. Oh, ini kelihatan ya. Oke, cukuplah. Nah, itu pertama teman-teman. Kemudian kita akan memberikan efek fur teman-teman. Fur itu adalah efek dari rerumputan ini. Caranya di sini teman-teman, di sini kita keluarkan dulu. Di sini ada V-Ray untuk objek ya. Free objek di sini. Oke, dia keluar seperti ini. Nah, fur itu nih teman-teman, ini. Nah, ini belum aktif. Cara mengaktifkannya teman-teman, ini kita klik ya. Nah, makanya kan keluar. Sekarang tinggal kita klik aja ini. Nah, ini berarti dia udah keluar teman-teman. Sama ini juga, tinggal klik di sini furnya. Oke, ini juga klik ini dan klik fur. Oke, nah itu udah. Sekarang teman-teman coba kita lihat ya hasil furnya. Kita coba render lagi nih. Nah teman-teman lihat, ini udah keluar ya. Jadi rumput itu seperti memang benar tumbuh gitu ya. Nah, untuk pengaturannya teman-teman, kita pause ya, minimize. Untuk pengaturannya sendiri kita bisa klik ini. Ya, kita klik ini teman-teman ya, bagian sini. Kemudian kita klik lagi fur tadi. Nah, ini dia. Nah, kita atur di sini ya. Pertama itu
kita klik di sini untuk tingginya teman-teman, ini 4. Kemudian ini thicknessnya 0,12, misalkan kita kasih nih 0,4 gitu ya, misalkan atau 0,5 lah ya kan. Nah, coba kita samakan semua 0,5. Nah, sekarang kita coba kita lihat lagi. Nah, ini teman-teman lihat, ini sudah semakin tebal gitu ya. Oke, anggaplah ini yang kita harapkan. Itu kita hapus lagi. Minimize. Oke, sekarang kita setting teman-teman untuk background yang ini ya. Jadi ini tidak kosong begini aja gitu teman-teman. Nah, untuk pengaturan background teman-teman bisa kita klik di sini ya, di sini di like ya. Ini kan baru yang ada itu di sini sunlight. Sunlight itu adalah status cahaya mataharinya. Jadi ini bisa kita setting. Pertama adalah arah bayangan seperti ini. Kan saya maunya kira-kira di sini nih. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Nah, ini adalah arahnya. Nah, ini adalah tingkat kecerahannya. Nah, misalkan saya maunya dia agak ke belakang ya, ini atau seperti ini. Oke. Kemudian ini adalah tingkat intensitasnya teman-teman. Ini 1 ya. Coba misalkan saya kasih 2 nih. Nah, dia akan terang. Dan kemudian di sini kita setting menggunakan clear sky. Nah, ini pilihan banyak, jadi kita klik aja di sini clear sky. Nah, sekarang kita coba lihat interaktifnya. Nah, itu dia teman-teman, dia akan lebih terang ya. Oke, jadi nanti terserah mau kasih 1 atau berapa, terserah, tergantung selera kita aja. Oke, ini kita minimize. Sekarang kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita akan membuat background ya, background ini. Oke. Nah, untuk background teman-teman ya, kita mengambilnya itu dari sini, dari like ya. Sini namanya dome like. Kita klik, kita tempatkan di sini. Nah, kemudian ini ada arahnya ya, arah dari background itu. Jadi kalau kita sedikit putar ya misalkan, jadi dia arahnya persis di belakang lah gitu. Nah, kemudian teman-teman, yang perlu kita perhatikan adalah penempatan ini teman-teman, pengaturan dari posisi gambarnya ini teman-teman. Jangan terlalu misalkan begini, itu nggak bagus gitu. Viewnya itu kita usahakan enak dilihat gitu ya, kan seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman, kita lihat di sini dome itu apa, kita setting di sini. Ini adalah pertama itu intensitasnya 1 gitu. Kita coba lihat dulu di sini. Misalkan ketika saya kasih dome, apa yang terjadi gitu ya. Dan ini kita coba render.
teman-teman lihat ini sudah ada langitnya teman-teman. Cuman bagian sini tuh belum, seperti tidak ada apa-apa, kosong. Maka di sini kita perlu melakukan setting lanjutan. Kita pause lagi. Nah, untuk settingnya teman-teman klik di sini, kemudian di sini ada DOM ya. Pertama itu adalah untuk memunculkan background yang di sini tadi. Kita bisa klik di sini untuk shape-nya itu shape spare. Kemudian di sini untuk tekstur HDR ya. HDR itu adalah bentuk gambaran dari background. Teman-teman bisa download ya. Kalau saya udah download, maka tinggal kita klik di sini. Akan keluar seperti ini. Kita cari di sini teman-teman. Kita cari di sini HDR mana yang kita butuhkan. Di sini kebetulan saya udah punya beberapa HDR ya. Misalkan nih, saya ambil bagian ini ya. Jadi ini lampu power golf ya, open. Maka di sini kita lihat previewnya seperti ini kira-kira ya. Kemudian di sini kita bisa atur untuk teksturnya, untuk rotate-nya. Jadi ini kan posisi 0. Nah, jadi bagaimana dia? Nanti kita coba lihat. Kemudian untuk intensitasnya teman-teman. Satu ini kayaknya agak gelap ya. Coba kita naikkan. Misalkan saya kasih di sini angkanya 60 gitu ya. Dan sunlight ini saya rasa enaknya di angka 1 aja. Nah, sekarang kita coba lihat dari ini adalah dome light seperti ini ya keluarnya. Nah, kemudian coba kita langsung lihat aja dulu untuk interaktifnya. Nah, teman-teman lihat sini udah ada background yang keluar teman-teman, rumput-rumputannya. Tinggal kita atur posisinya. Kalau dirasa ini kayaknya nggak bagus gitu ya, berarti tinggal kita mainkan yang tadi itu adalah rotate-nya teman-teman, si rotate dari backgroundnya. Jadi kita keluarkan lagi untuk settingannya. Nih. Nah, settingan lagi teman-teman, kita ngaturnya di sini. Kita klik ini teman-teman. Kemudian di sini itu ada rotate-nya. Jadi teksturnya ini coba kita kasih di angka 100 lah ya. Jadi dia berada pas di belakang danau ini teman-teman, pas depan danau gitu maksud saya. Ini di enter. Oke, sekarang coba kita lihat lagi previewnya. Nah, teman lihat dia itu seperti berputar teman-teman, 180 derajat. Jadi berputar searah, berputar begini tuh, berputar dia. Jadi seolah dia berputar 100 derajat. Nah, ini teman-teman caranya menyeting dome light ya. Nah, tinggal kita pause nih teman-teman ya. Coba kita sedikit lagi ya, kita atur. Nah, mungkin di sini 90 derajat ya. Atau mungkin kita lebihkan lagi teman-teman, di sini sekitar 180. Jadi ini nanti pas mendapatkan ini nih. Atau 30 aja, 130. Betul? Ya kan? Kemudian di sini coba kita jalankan langsung aja. Ini di sini kita klik render terakhir ya. Kita klik di sini.
Oke, dia akan bekerja teman-teman. Nah, ini adalah bentuk hasil akhir dari render yang kita setting. Nah, jadi dia menampilkan bentuk ini, jadi enak gitu ya kelihatannya. Nah, ini tinggal kita tunggu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa sini di save ya, di save. Kalau saya sih lebih enak menggunakan ini teman-teman, jadi kita print screen nih. Atau kalau coba kita save ya, di sini caranya gini, ini kita klik save gini ya, kita coba simpan di sini. Nah, ini kita kasih namanya JPEG. Nah, ini parkir ya, ini coba save gitu cara teman-teman. Kita bisa periksa di sini, komen di sini. Nah, ini dia, kita lihat hasilnya. Nah, maka ini adalah hasil akhirnya teman-teman, yang tadi barusan kita ada. Kalau kita mau hasil lebih bagus, sebenarnya kita bisa sedikit edit ya, bagian sini menggunakan Photoshop. Jika teman-teman ingin mendapatkan hasil lebih maksimal, kita bisa buka ya di Photoshop. Kita tinggal buka gambarnya. Nah, teman-teman di sini cuman menggunakan ini. Jadi kita buka layar baru. Jadi ini akan kita buat backgroundnya ini terkesan sama. Oke, ini layar baru. Kemudian kita klik di sini brush toolnya ya. Nah, ini kita kasih warna yang hijau teman-teman. Ya, hijaunya menyerupai seolah kayak di depan gitu ya. Nah, ini tinggal kita beginin. Kemudian kita atur opacity-nya. Dan ini kita atur efeknya. Ya, di sini kita gunakan overlay ya. Jadi seperti kita buat dia menjadi hijau. Jadi hijaunya itu menyatu dengan bagian depan gitu. Nah, itu agar hasilnya lebih maksimal aja teman-teman. Nah, ini kalau kita gambar-gambar aja, kita kasih aja bagian-bagian yang seperti di pohon atau di rumput gitu. Ya. Jadi dia akan membuat hasil yang lebih maksimal. Karena dia background dengan gambar depan itu kelihatan menjadi menyatu gitu teman-teman. Tinggal kita atur aja di sini brushnya, ukurannya segala macam. Segampang itu sih teman-teman. Jadi kalau menggunakan Photoshop segampang itu untuk maksimalkannya dari gambar dari SketchUp. Tapi syaratnya adalah gambar SketchUp itu memang kita harus buka dulu, simpan dulu dalam bentuk JPEG gitu ya. Nah, nanti baru kita buka di Photoshop ya. Nah, itu aja teman-teman caranya, tinggal dibuat aja. Nah, nanti tahap akhir tinggal di save. Itu aja teman-teman. Mungkin ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih.